Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Prasetyo, NIM 201811103103115541. Kali ini saya menjelaskan terkait dengan hukum pasar modal. Ada beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama, yaitu pasar yang berjual-belikan berbagai instrumen keuangan, sekuritas jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta, menurut Ciptono Darmaji. Ada lagi suatu pengertian, suatu tempat atau sistem bagaimana cara dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan dana untuk kapital suatu perusahaan. Merupakan pasar tempat orang membeli dan menjual surat efek yang baru dikeluarkan, menurut Munir Fuadi. Suatu pasar di mana dana-dana jangka panjang baik utang maupun modal sendiri diperdagangkan. Ada pula suatu kegiatan yang berkenaan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Itu menurut Undang-Undang Pasar Modal. Ada pula merupakan tempat memperoleh dana jangka panjang. Dengan alasan pembentukan pasar modal adalah karena lembaga ini mampu menjalankan fungsi ekonomi dan keuangan. Ada 3 serangkai bursa pasar modal untuk memperdagangkan efek, yaitu dalam jangka panjang berupa pasar uang untuk memperdagangkan uang dana jangka pendek, sementara pasar komoditas merupakan tempat untuk memperdagangkan barang-barang komoditas. Fungsi dari pasar modal adalah sarana untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang produktif. Sumber pembiayaan yang mudah, murah, dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional. Mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja. Mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi. Memperkokoh beroperasinya mekanisme finansial market dalam menata sistem moneter, karena pasar modal dapat menjadi sarana open market operation sewaktu-waktu diperlukan oleh bank sentral. Menekan tingginya tingkat bunga menuju suatu rate yang reasonable sebagai alternatif investasi bagi para pemodal. Pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari lender pemilik dana ke borrower penerima dana dengan menginvestasikan kelebihan dana yang dimiliki para lender dengan mengharapkan akan mendapatkan imbalan dari penyertaan dana tersebut. Kepentingan borrower. Dengan tersedianya dana dari pihak luar memungkinkan perusahaan tersebut melakukan pengembangan kegiatan bisnis tanpa harus menggunakan dana dari hasil produksi perusahaan. Melalui proses ini diharapkan akan terjadi peningkatan produksi barang atau jasa, sehingga pada akhirnya secara keseluruhan akan berdampak pada peningkatan kemakmuran. Faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan di dalam bursa efek. Tujuannya adalah menyediakan dana untuk membiayai investasi perusahaan pada barang modal dan menambah alat-alat produksi. Dana yang disediakan adalah dalam bentuk jangka panjang. Penyediaan dana lender adalah lembaga-lembaga keuangan dan masyarakat luas. Investasi menginginkan terjaminnya likuiditas, oleh sebab itu efek yang diperdagangkan adalah negotiable securities. Efek atau sekuritas tidak hanya tanda utang atau pinjaman, debt securities, tetapi juga merupakan tanda kepemilikan modal sendiri, equity securities, yang diperlukan untuk pertumbuhan perusahaan dan perekonomian. Peranan pasar modal bagi pembangunan ekonomi. Memasuki pada milenium ketiga, dilanjut dengan proses globalisasi yang terus-menerus, akhirnya terjadinya liberalisasi pasar hingga akhirnya terbuka dengan bebas. Hampir seluruh negara di dunia saling memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi, memunculkan berbagai macam kesepakatan dan perjanjian antara negara baik dalam tingkat bilateral, regional, dan multilateral. Antara lain kesepakatan NAFTA, North American Free Trade Area, EU, European Union, AFTA, Asian Free Trade Area, APEC, Asia Pacific Economy, GATT, General Agreement on Trade and Tariff, and WTO, World Trade Organization.
Ide dasar liberalisasi adalah untuk menghapuskan semua hambatan dalam perdagangan dan ekonomi, sehingga semua pelaku bisnis dari berbagai negara bisa melakukan perdagangan di dunia ini tanpa diskriminasi. Pemerintah setiap negara hanya bertugas sebagai pembuat kebijakan untuk memperlancar perdagangan bebas. Tetapi liberalisasi ekonomi menimbulkan dampak, yaitu kian ketatnya persaingan dan efisiensi dibanding ekonomi. Secara positif, bagi negara-negara yang perekonomiannya dibangun dengan secara subsidi dan proteksi akan mendapatkan momentum untuk melakukan reformasi ekonomi untuk mencapai perekonomian yang efisien dan efektif. Bagi negara-negara yang tidak siap dengan sumber daya manusia, ekonomi, dan infrastruktur sosial, tentunya akan menjadi wilayah pemasaran barang dan jasa dari negara-negara lain. Persoalan besar dari liberalisasi dan globalisasi ekonomi adalah tidak adanya tingkat kesetaraan dari segi ekonomi dan politik di antara negara-negara di dunia. Bagi Indonesia, pasar bebas merupakan tantangan berat sekaligus peluang untuk mengefisiensikan dan mengefektifkan perekonomiannya. Momentum liberalisasi harus dijadikan titik masuk menuju perekonomian Indonesia yang lebih baik dan berdaya saing. Mempersiapkan diri sebisa mungkin lebih jauh daripada menentang gelombang sebesar sejarah dan mengkhawatirkan kemampuan diri untuk bertahan dan berjaya. Lalu lintas modal yang akan keluar masuk dari satu bursa ke bursa lain di seluruh dunia berlangsung dengan cepat dalam kuantitas yang besar. Implikasi negatifnya, teknologi informasi akan membuka potensi tindak kejahatan yang lebih canggih, super ketat, tidak mengenal batas negara. Bagi negara berkembang, terintegrasinya pasar modal memberi manfaat, yaitu meningkatkan kapitalisasi pasar dan aktivitas perdagangan, meningkatkan partisipasi pemodal asing dalam pasar domestik, dan meningkatkan akses ke pasar internasional. Perkembangan pasar modal internasional. Kegiatan lintas batas, cross-border activities, kemajuan teknologi informasi telah membawa pengaruh penting di bidang pasar modal. Pola investasi dalam era globalisasi, pola investasi akan bergeser dari investasi melalui official development assistance dan foreign direct investment ke pola portfolio investment. Penegakan hukum. Internasionalisasi pasar modal menuntut adanya kepastian hukum yang lebih besar. Inovasi produk-produk keuangan. Salah satu ciri pasar modal yang maju dan modern adalah pasar modal yang mampu untuk melahirkan produk-produk yang inovatif dan memenuhi kebutuhan emiten dan investor. Meningkatnya kerjasama internasional, terintegrasinya pasar dalam era globalisasi, maka kerjasama antara banyak negara akan semakin meningkat. Kerjasama ini akan banyak dilakukan baik oleh pihak swasta, otoritas bursa maupun pemerintah. Sumber hukum pasar modal. Kegiatan pasar modal yang dinamis dan complicated sangat membutuhkan suatu landasan hukum yang kukuh agar menjamin adanya kepastian hukum dan kegiatan pasar modal yang teratur dan wajar. Ruang lingkup hukum pasar modal antara lain pengaturan tentang perusahaan, disclosure requirement, perlindungan pemegang saham minoritas, tentang surat berharga pasar modal, pengaturan tentang administrasi pelaksanaan pasar modal, yaitu tentang perusahaan yang menawarkan surat berharga, tentang profesi dalam pasar modal, dan tentang perdagangan surat berharga. Pokok pengaturan hukum pasar modal. Pertama, keterbukaan informasi. 2, profesionalisme dan tanggung jawab para pelaku pasar modal. 3, pasar yang tertib dan modern. Efisiensi, kewajaran, perlindungan investor. Tujuan eksistensi pasar modal adalah liquidnya efek, unsur keamanan terhadap pokok prinsipal yang ditanam, unsur rentabilitas atau stabilitas dalam mendapatkan return of investment. Ada beberapa undang-undang yang menyebutkan terkait dengan pasar modal, yaitu UU nomor 8 tahun 95 tentang pasar modal, PP nomor 45 tahun 95 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal, PP nomor 46 tahun 95 tentang tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal, Kemenkeu nomor 645 tahun 95 tentang pencabutan Kemenkeu tahun 90 tentang pasar modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Kemenkeu nomor 284 tahun 95. Ada pula Kemenkeu selanjutnya seperti yang ada di slide ya, nomor 646, 647, 455, nomor 179,
serta seperangkat peraturan pelaksana yang dikeluarkan Ketua Bapepam sejak tanggal 17 Januari tahun 96. Peraturan-peraturan di atas masih harus dilengkapi dengan ratusan peraturan Bapepam sebagai petunjuk pelaksanaan teknisnya. UU Pasar Modal mempunyai hubungan dengan UU Perseroan Terbatas. UU Pasar Modal merupakan leg spesialis dari UU Perseroan Terbatas sebagai bentuk dari penjabaran, ya, lebih jelasnya ke lebih bentuk khusus dari perseroan terbatas. UU PT pasal 147 menyebutkan bahwa bagi perseroan yang melakukan kegiatan tertentu di bidang pasar modal berlaku ketentuan ini sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Maka mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan hukum pasar modal. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.